Baik anak-anak, kita lanjutkan dengan materi kita selanjutnya, yaitu tentang pesawat sederhana. Nah, jadi bukan berarti pesawat yang kita pelajari ini adalah pesawat yang di udara ya, bukan. Nah, pernah nggak kamu membuka tutup botol minum? Misalnya minuman botol seperti Sprite misalnya. Biasanya kamu menggunakan apa? Iya, tentu menggunakan pembuka botol ya. Nah, kemudian kalau orang menggunakan ingin mengangkat air dari sumur misalnya, biasanya digunakan orang apa? Iya, katrol. Nah, atau kalau ingin mengangkat beban yang berat, misalnya batu supaya cepat, biasanya menggunakan apa? Iya, menggunakan linggis atau tuas. Nah, seluruhnya itu dikatakanlah pesawat sederhana. Jadi, kita simpulkan bahwa pesawat sederhana itu adalah segala sesuatu yang dapat membantu pekerjaan manusia sehingga lebih mudah. Baik, pesawat sederhana yang akan kita pelajari kali ini ada 3 jenis nanti. Yang pertama adalah tuas atau pengukit. Kemudian yang kedua katrol. Ini ada katrol tetap dan katrol bergerak. Kemudian yang terakhir nanti adalah bidang miring. Oke, yang pertama kita mulai dengan tuas atau pengungkit. Nah, mungkin anak-anak kami waktu kecil pernah ya main atau bermain yang namanya jungkat-jungkit. Ayo, siapa yang pernah? Iya, baik, pasti pernah. Oke, jungkat-jungkit itu merupakan salah satu contoh tuas atau pengungkit. Ya, jadi kalau kita gambarkan ya tuas atau pengungkit, dia seperti ini. Katakan di sini ada anak laki-laki yang pertama, lalu di sini juga ada anak laki-laki yang kedua. Ya. Maka titik ini yang saya tunjuk ini namanya adalah tumpu. Katakan ini posisinya sebagai beban. Lalu ini sebagai kuasa. Oke, ini contohnya. Lalu yang kedua, anak-anak tahu nggak yang namanya dengan pengukit? Misalnya untuk memindahkan batu, ya. Jadi kalau kita gambarkan, ini katakan ada batu, lalu biasanya digunakan orang adalah tuas. Ini gambarnya seperti ini, ya. Dan di sini ada penumpu. Maka titik tempat beban ini dikatakanlah ini beban atau W. Ini kita buat beban. Sedangkan ini adalah titik tumpu. Lalu ini adalah kuasa. Kuasa itu sama dengan gaya atau tempat gaya yang akan dikeluarkan. Nah, jarak antara beban dengan titik tumpu ini namanya adalah lengan beban. Sedangkan jarak antara titik tumpu dengan kuasa ini namanya lengan kuasa. Berat benda atau beban disimbolkan dengan W, sedangkan kuasa atau gaya yang diberikan simbolnya adalah F. Lengan beban simbolnya adalah LB, sedangkan lengan kuasa simbolnya adalah LK.
supaya beban ini bisa diangkat, ya, tentu harus seimbang antara gaya yang dikeluarkan dengan berat benda yang akan diangkat. Maka supaya seimbang, persamaannya adalah beban atau weight dikali dengan lengan bebannya itu harus sama dengan kuasa dikali dengan lengan kuasanya. Atau secara matematis dirumuskan dengan W kali LB sama dengan F kali LK. Atau ini bisa kamu kotak-katik lagi persamaannya, atau sering kamu lihat nanti di buku yang lain dituliskan bahwa W per F itu sama dengan LK per LB. Ini W per F sama dengan LK per LB. Perbandingan antara beban dengan gaya atau lengan kuasa dengan lengan bebannya ini disebut dengan keuntungan mekanis atau KM. Sehingga bisa kita simpulkan keuntungan mekanis akan semakin besar jika bagaimana? Lengan kuasanya lebih besar daripada lengan beban. Atau ya, keuntungan mekanis besar jika lengan kuasa lebih besar dari lengan beban. Maka supaya beban ini bisa lebih mudah terangkat, tentu lengan kuasanya haruslah lebih besar atau lebih panjang. Kalau tidak percaya, coba nanti buktikan, ya. Atau ini bisa kita geser-geser, titik tumpu kita geser ke sini, apa yang terjadi? Seperti tadi main jungkat-jungkit ini, ya, pengungkit ini. Nah, coba nanti praktekkan di rumah antara kamu dengan adik kamu atau kamu dengan kakak kamu, ya. Coba misalnya kakak kamu yang lebih besar, supaya kamu bisa mengangkat kakak kamu yang lebih besar atau mengimbangi kakak yang lebih besar, kamu harus duduk di posisi yang mana, ya? Oke, maka W tadi di sini apa? W itu adalah beban, ya, atau ini berat benda, satuannya adalah Newton. F juga adalah satuannya Newton, yaitu kuasa. Kuasa satuannya Newton. Kemudian LK itu adalah lengan. Kuasa satuannya adalah meter. LB sama dengan lengan. Beban satuannya adalah meter. Oke? Untuk contoh lengan, beban, lengan kuasa, nanti kita lihat salah satu contoh untuk tuas. Oke, kita lihat contoh dari tuas atau pengungkit. Sebuah tuas memiliki lengan beban 2 cm dan lengan kuasa 10 cm. Jika kita ingin mengangkat beban yang memiliki berat 5 Newton, berapakah gaya yang harus kita gunakan dan berapa keuntungan mekanisnya? Yuk kita selesaikan. Oke, seperti biasa kita buat dulu diketahui, ya. Diketahui. Di sini tadi di soal dikatakan tuas memiliki lengan beban. Lengan beban tadi simbolnya apa, anak-anak? Iya, LB. Berarti LB sama dengan 2 cm. Kemudian lengan kuasa 10 cm. Berarti LK sama dengan 10 cm. Jika kita ingin mengangkat beban
yang memiliki berat. Nah, berarti itu apa? Iya, W. W sama dengan 5 Newton. Berapakah gaya? Berarti yang ditanya adalah F. Berapa? Kemudian apa lagi? Keuntungan mekanis. Berarti KF. Oke, kalau seperti ini gampang ya. Kalau kita gambarkan misalnya, karena ini adalah tuas, ya, kita buat ilustrasinya. Gambarkan, katakan ada beban ini, lalu ada tuas, pengungkitnya seperti ini. Ini katakan ada titik tumpu, ya. Ini beratnya berarti W sama dengan 5 Newton ya, 5 Newton. Kemudian antara beban dengan titik tumpu adalah LB berapa sentimeter? Ya, 2 cm. Ini misalkan, oke, ini kurang panjang ya, karena ini 10. Oke, sampai di sini. Ini F berapa ini? Jika LK-nya lengan kuasa, yaitu titik tumpu sampai ke kuasa, berapa sentimeter? 10 cm. Oke, maka tadi persamaan awalnya adalah apa? W dikali dengan LB sama dengan F dikali dengan LK. Yang ditanya adalah ini F, ya. Maka ini kita masukkan dulu nilai W-nya berapa? 5 Newton dikali LB-nya berapa? 2 cm. F-nya itu yang ditanya dikali LK berapa? 10 cm. Loh Bu, kenapa tidak diubah satuannya? Ya, untuk mempermudah perhitungan, karena ini satuannya sudah sama-sama centimeter, kiri kanan ini bisa habis. Oke ya, sentimeternya habis. Oke, 5 Newton dikali 2 sama dengan berapa? 10 Newton. F dikali 10 sama dengan 10 F. Maka ini kita pindahkan ke ruas kiri. 10 F sama dengan 10 Newton. Sehingga F sama dengan 10 Newton. Ini per 10 sama dengan berapa? 1 Newton. Nah, bayangkan, untuk mengangkat berat benda 5 Newton hanya dibutuhkan gaya atau kuasa sebesar 1 Newton. Beruntung nggak? Ya tentu beruntung. Berapa keuntungannya? Nah, inilah yang kita tuliskan dengan KM. KM sama dengan perbandingan siapa tadi? Lengan kuasa per lengan beban. Lengan kuasanya tadi berapa? 10 cm. Sedangkan lengan bebannya berapa? 2 cm. Maka berapa keuntungannya? 5 kali. Ya, maka keuntungannya adalah 5. Oke, sudah paham? Iya. Silahkan diulang-ulang dan pahami contoh soal yang lain. Terima kasih. Ya. Baik, kita lanjutkan. Yang kedua itu adalah katrol, ya. Nah, mungkin kamu sudah kenal dengan katrol. Biasanya digunakan di mana? Ya, misalnya di sumur ya, untuk mengangkat air. Nah, yang di sumur untuk mengangkat air itu termasuk katrol apa? Katrol tetap. Misalnya pada bendera juga ya, gerakan bendera itu juga termasuk katrol tetap. Nah, katrol tetap itu gunanya adalah untuk mengangkat atau untuk mempermudah orang mengangkat air. Nah, tentu bagaimana cara mengangkat air menggunakan katrol? Nah, tentu seperti ini ya. Ya, seperti ini ya. Kalau misalnya tanpa katrol, tentu harus tunduk. Nah, pertanyaan saya, apakah gaya yang dihasilkan atau gaya yang dikeluarkan menggunakan katrol tetap lebih kecil daripada beban yang dikeluarkan? Ataukah sama? Iya, jawabannya adalah sama. Loh, lalu kenapa pakai katrol? Ya, fungsinya adalah untuk mempermudah, ya. Namun gaya dan berat benda itu adalah sama besar.
Hanya saja fungsi katrol itu adalah untuk mengubah arah gaya. Mari kita lihat secara matematis ini ya. Kita gambarkan misalnya katrol ini, ya ini katrol tetap. Perhatikan ini ada titik tumpu, kemudian beban diikatkan di sini, kemudian di sini kuasa. Jadi kalau ditarik seperti ini, beban ini akan terangkat, tetapi katrolnya terikat tetap atau tidak bergerak. Maka sesuai dengan gambar ini, karena titik tumpunya ada di tengah, kita misalkan O, kemudian titik kuasa itu adalah B, sedangkan titik beban ada di A. Ya, di A katakan. Maka lengan beban yaitu titik tumpu dengan A, berarti ini adalah LB, sedangkan lengan kuasa itu titik tumpu dengan kuasa yaitu LK. Maka karena LB sama dengan LK, ya, lengannya sama, maka keuntungan mekanis untuk katrol tetap itu adalah 1. Jadi tujuannya adalah untuk apa? Hanya untuk mengubah arah gaya. Oke? Jadi tadi kalau menggunakan katrol, arah gaya kita berikan itu ke bawah, sedangkan tanpa menggunakan katrol, arah gaya yang kita berikan adalah ke atas. Maka tentu lebih mudah menggunakan katrol daripada tidak menggunakan katrol. Oke, kemudian yang kedua adalah katrol bergerak. Ya. Nah, katrol bergerak tentu lebih menguntungkan dibandingkan dengan katrol tetap. Berarti ini untuk mengangkat benda yang lebih berat dibandingkan dengan katrol tetap tadi, ya. Jadi kalau kita gambarkan katrol bergerak itu seperti ini. Lihat, ini katrol terikat di sini, lalu ini bebannya, ini kuasanya. Namun ketika ini katrol ini ditarik ke atas, ya katrol ini bebas bergerak. Karena apa? Dia tidak terikat dengan titik tumpu di sini, tidak terikat kuat. Artinya ini bisa bergerak. Jadi kalau kita angkat, katrolnya juga ikut terangkat. Ya. Maka yang menjadi LB di sini, lihat ini titik tumpu. Titik tumpunya di sini adalah A, berarti A, ya. A dengan O, atau saya tuliskan OA itu adalah lengan beban, sedangkan lengan kuasanya adalah AB, lengan kuasa. Sedangkan W adalah beban. Maka dapat kita lihat bahwa AB ini sama dengan 2 kali dari OA. AB itu sama dengan apa tadi? LK, lengan kuasa. Berarti LK atau lengan kuasa sama dengan 2 kali siapa? OA. OA itu apa? LB, berarti 2 kali lengan beban. Nah, keuntungan mekanisnya itu tadi apa? Keuntungan mekanisnya adalah sama dengan 2, ya, 2 kali. Jadi lengan kuasa sama dengan 2 kali lengan beban, ya. Maka keuntungan mekanisnya adalah 2. Maka tujuan dari katrol bergerak adalah melipat gandakan gaya yang diberikan. Maksudnya apa? Contohnya, kalau beban yang diangkat, ya, yang mau diangkat katakan itu hanya, ya, 500 Newton, maka tenaga atau kuasa yang kita keluarkan hanyalah setengah
kalinya. Setengah kali dari beban ini. Berarti hanya berapa? 250 Newton. Jadi kalau menggunakan katrol tetap tadi kalau 500 bebannya, maka gaya yang kita keluarkan juga 500. Tapi kalau menggunakan katrol bergerak, jika beban yang diangkat adalah 500 Newton, maka gaya yang kita keluarkan hanya 250 Newton. Oke, bahwa F itu sama dengan setengah dari W. Ini ya. Oke, kita lanjutkan. Yang ketiga, itu adalah sistem katrol atau sering disebut dengan katrol majemuk. Nah, sistem katrol atau katrol majemuk ini terdiri dari katrol tetap dan juga katrol bebas. Nah, pernah nggak kamu melihat misalnya orang yang membangun gedung yang tinggi ya, untuk mengangkat material dari bawah, misalkan ada semen, ada batu, dari lantai 1 ke lantai 10 misalnya. Maka mereka menggunakan apa? Menggunakan sistem katrol ya, atau katrol majemuk. Oke, mari kita lihat. Contohnya seperti ini. Di sini ada 4 katrol ya. Ada 4 katrol susunannya seperti ini. Kemudian ada diikatkan beban di bawah. Ya. Untuk sistem katrol ya, keuntungan mekanis ya itu sama dengan jumlah tali yang menanggung beban dari benda tersebut. Nah, coba kita perhatikan gambarnya ini. Katakan saja ini katrol 1, ini katrol 2, ini katrol 3, yang ini katrol 4. Oke, coba kita lihat. Ini katrol 2 terhubung dengan katrol 3, kemudian talinya seperti ini. Kemudian ini ya terhubung dengan katrol 4, kemudian ini terhubung dengan katrol 1 dan kekuasaan. Jadi kalau misalnya ditarik seperti ini, maka ini akan berputar. Oke? Maka beban ini akan terangkat. Nah, maka berapa gaya yang diperlukan? Ya, gaya yang diperlukan berapa? Iya, gaya yang diperlukan itu hanyalah 1/4 dari beban. Karena apa? Masing-masing benda ini menanggung 1/4 beban benda. Atau supaya lebih mudah, kita bisa hitung berapa jumlah tali yang menanggung beban tadi. Nah, yuk kita hitung. Ini tali pertama ya. Ini tali pertama yang menanggung ini. Oke, ini tali kedua. Yang ini tali ketiga. Lalu yang ini tali keempat. Berarti jumlah tali yang menanggung beban itu adalah 4 ya. Maka keuntungan mekanisnya adalah 4. Ya, keuntungan mekanisnya sebanyak 4. Berarti kalau 3 tali, maka keuntungan mekanisnya adalah 3. Ya, kalau 5 tali berarti keuntungan mekanisnya 5 dan selanjutnya. Sehingga kalau misalnya ada di sini berat bendanya ini katakan 2400 Newton. Ya, 2400 Newton. Ternyata ada 4 tali yang menanggung bebannya. Maka kuasanya berapa? Iya, hanya 1/4 dari 2400 Newton. Jadi berapa nih? 2400 bagi 4 berapa? Dapat 600 Newton. Oke, tentu sudah sangat terbantu. Baik, demikian untuk pembahasan katrol. Ada katrol tetap, katrol bergerak, dan sistem katrol. Mudah-mudahan kamu lebih paham dengan video-video yang Ibu bagikan tadi. Ya, sekian dan terima kasih. Baik anak-anak, kita lanjut satu lagi, yaitu tentang pesawat sederhana, yaitu bidang miring. Ya, oke. Mengapa bidang miring termasuk pesawat sederhana? Nah, misalnya ada seorang orang tua, katakan bapak-bapak ya, seorang orang tua ingin mengangkat beras 30 kg ya ke
supaya tenaga dari orang tua ini tidak terlalu terkuras, ya, maka lebih mudah dia menggunakan apa? Bidang miring, ya, atau mengangkat beban yang lebih berat juga, ya, lebih cocoknya menggunakan bidang miring. Contoh lain penerapan bidang miring adalah apa? Tangga, ya. Untuk misalnya naik ke lantai 2 rumah kamu, tentu dilengkapi dengan apa? Tangga, ya. Kemudian ada skrup, itu termasuk juga contoh bidang miring. Nah, lalu bagaimana ya bidang miring ini? Apakah sama seperti sebelumnya? Seperti tuas dan cutter? Iya, pada prinsipnya adalah sama. Tetap ada nanti beban, ya, ada gaya, ada bukan lengan beban, tapi nanti panjang lintasan, kemudian ada tinggi bidang miring. Yuk kita lihat. Baik, kita gambarkan misalnya bidang miringnya ada seperti ini, ya. Katakan ada benda di dasar bidang miring ini ingin didorong, ya, atau ingin dinaikkan ke puncak bidang miring ini. Maka kalau kita gambarkan gaya-gaya yang bekerja pada bidang miring ini adalah seperti ini. Benda ini memiliki berat, disimbolkan dengan W. Kemudian gaya yang bekerja pada benda disimbolkan dengan F. Kemudian ini H adalah tinggi bidang miring. Kemudian dari sini kemari ini adalah panjang lintasan bidang miring. Maka berlaku juga bahwa F, ya, dikali dengan L sama dengan W dikali H. F kali L sama dengan W kali H. Dengan F tadi sama dengan apa? Gaya atau kuasa, satuannya Newton. L ini adalah panjang lintasan. Bedakan panjang lintasan, ya. Panjang lintasan bidang miring, satuannya meter. Kemudian H ini adalah tinggi bidang miring, satuannya meter juga. Sedangkan W ini adalah berat benda atau beban, satunya Newton, ya. Baik, supaya lebih paham langsung kita ke contoh soal. Misalkan ada beban, kita buat ini 2400 Newton, ya. Katakan panjang lintasannya adalah 4 meter. Sedangkan tinggi lintasannya adalah 2 meter. Maka berapakah gaya yang diperlukan? Maka langsung saja kita buat penyelesaian. Bahwa W F kali L sama dengan W kali H. Maka F ini yang ditanya, F dikali L-nya tadi berapa? 4 meter sama dengan W tadi 2400 Newton dikali H 2 meter. Maka meter dengan meter habis. 4 kali F adalah 4F, 2400 Newton dikali dengan 2. Maka langsung aja F sama dengan 2400 dikali 2 per 4. Ya, supaya tidak terlalu besar perkaliannya, langsung kita bagikan. 2400 dibagi 4, bisa nggak? Ya, bisa ya. Ini 600. Ya, 600 dikali 2 sama dengan berapa? 1200 Newton. Maka dengan menggunakan bidang miring, beban yang 2400 Newton tadi bisa diangkat dengan gaya 1200 Newton. Berarti beruntung dong? Ya tentu. Maka keuntungan mekanisnya adalah perbandingan antara bebannya per kuasanya. W
per F berarti 2400 Newton per 1200 Newton. Ini habis 24 dibagi 12 sama dengan 2 kali. Atau bisa juga keuntungan mekanis sama dengan L per H, perbandingan panjang lintasan dengan tinggi lintasan bidang miring ya. L-nya tadi berapa ya? 4 meter. 4 meter per hanya 2 meter, ya tetap berapa? 2 kali. Jadi sama ya. Oke, saya harapkan kamu bisa memahami contoh dari bidang miring ini. Maka baik tuas, katrol, dan juga bidang miring itu semuanya termasuk pesawat sederhana yang sifatnya adalah membantu pekerjaan manusia. Selamat belajar dan selamat mengulangi video ini kembali. Salam sehat. Terima kasih.